Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan hasil diskusi makalah kami, makalah Filsafat Ekonomi Islam yang berjudul Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami yang pertama adalah Atma Wirayudan NIM 4119178, Nala Hilmiana NIM 4119182, dan Anissa Nurul Istiqomah NIM 4119183. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal aspek sosial, politik, dan kebudayaan ekonomi. Yang pertama adalah aspek sosial ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, pada dasarnya manusia itu bersaudara karena berasal dari jiwa yang satu dan menjadi umat yang satu untuk mengembangkan kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Sikap dasar yang harus dikembangkan sebagai umat yang satu dan berasal dari diri sendiri yang satu adalah kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan kerjasama dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua adalah aspek politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah peraturan, kebijakan, dan strategi ekonomi berdasarkan hukum Islam syariah yang digunakan untuk memecahkan mekanisme peraturan urusan manusia. Politik ekonomi Islam selalu mengacu kepada problem utama ekonomi, yakni jaminan terpenuhinya semua kebutuhan primer, basis need, tiap individu masyarakat serta kemungkinan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Yang ketiga adalah aspek kebudayaan ekonomi Islam. Kebudayaan adalah manusia karena tanpa manusia tidak akan pernah ada kebudayaan. Karena itu kebudayaan adalah penjelmaan eksistensi diri manusia seperti yang terjadi dalam kehidupan manusia. Terima kasih dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum, agama, dan kewirausahaan ekonomi Islam. Yang pertama, aspek hukum ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam dikenal adanya konsep halal dan haram. Kegiatan ekonomi Islam dalam berbagai bentuknya harus mencari yang halal dan thayyib, serta menjauhkan dari yang haram dan habais, agar setiap kegiatan ekonomi dan bisnis yang dijalankan itu memperoleh berkah dari Tuhan. Di balik ketentuan syariat itu terdapat hikmah atau tujuan dari syariat yang seringkali dikenal dengan maqasid syariat, yang dalam fikih dirumuskan dengan tujuan syariat untuk menjaga 5 hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal pikir, dan menjaga harta benda. Agama adalah jalan menuju Tuhan, jalan untuk mendekati Tuhan, jalan untuk mendapatkan rahmat, berkah, dan ampunannya. Agama adalah jalan penyerahan diri kepada Tuhan. Semua dianggap dan diterima sebagai perintah dan petunjuk yang harus dijalani. Dasarnya adalah keyakinan dan kepercayaan. Karena itu, ketaatan manusia pada agama adalah ketaatan yang otentik, tidak dibuat-buat tanpa syarat. Termasuk dalam agama adalah kegiatan ekonomi dan bisnis yang dijalankan dengan baik dan bertujuan untuk kebaikan bersama sebagai bagian dari jalan manusia menuju Tuhannya. Pada tahapan ini, kegiatan ekonomi dan bisnis merupakan jalan pengabdian manusia kepada Tuhannya, jalan kebaikan manusia untuk sesamanya. Karena aspek agama dalam ekonomi yang makin maju dan kompleks, maka aspek agama dan bisnis harus dikembangkan lebih praktis dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang ada, yang dirumuskan dalam etika bisnis. Yang ketiga yaitu aspek kewirausahaan ekonomi Islam. Pada dasarnya, ekonomi Islam dikembangkan dalam kehidupan masyarakat dengan berbasis pada jiwa dan semangat entrepreneur. Jiwa entrepreneur adalah tangan di atas bukan tangan di bawah. Jiwa kaya yang ikhlas memberi bukan meminta. Aspek kewirausahaan ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan kemampuan kreatif manusia sebagai pencipta yang dimungkinkan karena kemampuan akalnya yang hanya diberikan Tuhan kepada manusia, bukan kepada makhluk Tuhan
yang lainnya. Karena itu, entrepreneur adalah karakter untuk mandiri, kreatif, optimis, peduli, dan visioner untuk melihat dan memperbaiki nasib manusia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Istiqomah dengan NIM 4119183. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek uang, produksi, distribusi, konsumsi, dan perburuan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu aspek uang ekonomi Islam. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima banyak orang. Alat tukar tersebut dapat berupa benda apapun yang dapat diterima setiap orang di masyarakat dalam proses jual beli. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang ataupun jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Uang juga dapat digunakan untuk membayar hutang. Pada saat ini, uang berkembang menjadi kekuatan simbolik yang real. Uang menjadi kekuasaan karena tidak ada kekuasaan tanpa uang. Aspek uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian uang sebagai kekuatan simbolik yang real untuk tidak dipertuhankan. Karena kalau uang sudah dipertuhankan akan menjadi kemusyrikan dan akan menimbulkan kekacauan fundamental dalam hidup manusia. Kecenderungan kekuatan simbolik yang real telah membuat uang seperti punya nyawa yang dapat berkembang biak dan beranak pianak dalam sistem keuangan ribawi. Aspek keuangan ekonomi Islam kiranya perlu diarahkan agar tidak terjadi penuhanan uang yang akan mengancam secara fundamental kemurnian iman seorang muslim. Selanjutnya yaitu tentang aspek produksi ekonomi Islam. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber alam oleh manusia. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi. Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqasid al-syariah antara lain, yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Yang kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, wakaf, dan infak. Yang keempat, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Yang kelima, distribusi keuangan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan buruh. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.